Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan gue Kania. Di sini gue udah mengundang salah satu entrepreneur muda yang bekerja sebagai content creator. Dia ini content creator di bidang beauty yang aktif di Instagram dan juga TikTok. Gitu. Dia di sini akan membagikan pengalamannya tentang dunia content creator. Buat kalian semua yang pengen terjun ke dunia content creator ataupun pengen tahu tentang dunia content creator, simak video ini sampai habis ya. Kita sambut narasumber kita yaitu Caca. Halo. Oke, Ca, thank you banget udah mau hadir dan mau menjadi narasumber kita dan mau membagikan pengalaman serta ilmunya kepada kita. Oke, Ca, boleh dong perkenalkan diri ke kamera secara singkat dari nama, umur, sama kesibukan lo saat ini tuh apa sih? Halo, jadi nama aku Syaima, biasanya dipanggil Caca. Umur aku sekarang 19 tahun, kesibukan aku sekarang itu jadi mahasiswa, jadi content creator, dan ngurusin bisnis kecil-kecilan aku. Oh, berarti dia nih keren banget ya, selain jadi content creator, dia juga kuliah dan juga buka bisnis kecil-kecilan. Sukses banget pasti ya. Amin. Amin. Untuk kalau boleh tahu nih, Cak, udah berapa lama sih lu memulai konten ini? Mungkin itu sekitar 3 tahun setengah kayaknya sih. Udah sekitar lama, berarti Iya. dari SMK. Oh, SMK. Iya, dari SMK. Awal mulanya lu bisa untuk memulai konten tuh gimana sih, Cak? Ada motivasi apa yang membuat lu kayak gue pengen konten nih gitu? Awalnya ya sebenarnya itu hobi dari kecil itu suka konten, tapi dulu tuh kontennya bukan ke arah beauty, lebih ke arah tutorialnya itu biasanya dulu buat slime waktu masih kecil, terus bikin challenge kayak squishy gitu. Nah terus untuk sampai ke beauty itu sebenarnya awalnya itu kan aku tuh di YouTube yang tadi tuh yang jadi content creator pas kecil, terus aku lari ke TikTok karena TikTok sekarang itu rame banget kan. Nggak sebenarnya tuh agak nggak sengaja karena awalnya itu konten aku awalnya itu tuh kayak lifestyle, kayak tentang aku ngedance atau tentang aku lip sync gitu. Dan nggak sengajanya itu ada brand lokal yang startup gitu nge-DM aku mau kerja sama produknya dia buat aku review gitu. Akhirnya aku oke, terus aku review dan lumayan kontennya lumayan naik. Nah habis itu jadi keterusan sih, jadi beberapa brand itu ngelirik. Sebenarnya ada beberapa brand juga sempat waktu itu kayak tentang food gitu, itu kopi juga sempat. Tapi karena aku ngerasa aku lebih nyaman ke beauty, jadinya aku terusin yang beauty aja, tentang skincare, tentang makeup dan lain-lain. Berarti awalnya tuh explore Iya, yang lu suka dulu ya, sampai akhirnya ketemu ada yang nawarin, nyaman. terus akhirnya nyaman Iya. dan memutuskan untuk jadi beauty content creator. Iya betul, seperti itu. Iya, berarti kenapa lu memilih jadi content creator ini, karena selain karena emang ada tawaran itu, berarti karena emang lu suka makeup? Iya betul. Iya, begitu. Oke, jadi karena lu udah mulai 3 tahun nih, kan cukup lama juga ya. Ada nggak sih cara lu tersendiri untuk membangun branding dari akun konten lu supaya bisa bisa dilirik oleh brand-brand, dan kan konten kreator ini banyak ya. Jadi kita harus punya branding sendiri yang khusus, yang unik, sehingga orang-orang bisa support dan bisa menemukan akun lu. Ada nggak sih cara tersendiri lu untuk membangun branding itu? Sebenarnya ini awalnya agak susah ya, karena pertama kalau dari brand sendiri itu pasti kalau nge-endorse ada brief. Mereka tuh jarang yang kayak honest review nih, review mau jeleknya mau bagusnya kayak gimana. Pasti ada brief sendiri tuh, kayak misal harus nyebutin ininya. Nah biasanya tuh brand juga kan ada yang overclaim ya. Overclaim itu aku tetap sih masukin kayak kunci-kunci yang brand minta itu di video aku tuh kayak apa, tapi aku buat ngebangun kepercayaan aku sama audiens juga tuh dengan aku ngasih konten aku tuh nggak pakai filter. Jadinya mereka benar-benar bisa ngelihat secara visual itu kayak gimana hasilnya nih, bagus atau enggaknya mereka kan langsung bisa menilai sendiri dari visual itu kan. Nah jadi itu sih, aku tetap masukin apa yang brand minta, tapi aku juga tetap ngasih apa adanya ke audiens aku. Jadi di situ juga terbangun kepercayaan antara brand sama antara audiens aku sendiri gitu. Jadi selain mendapat kepercayaan dari brand, jadi followers tuh bisa yakin dengan video yang lo buat. Iya betul. Jadi itu penting banget ya, selain menuruti apa kata brand, kita juga harus tetap membangun koneksi dengan audiens kita atau followers kita sendiri ya. Iya betul. Kan
karena konten lu udah banyak nih ya, ada nggak sih cara lu untuk tetap konsisten? Apalagi tadi kayak lo bilang lu kan kuliah, ada ngurus bisnis kecil juga, ngurus konten juga, endorse juga. Gimana cara lu biar tetap konsisten untuk konten dan nggak burn out untuk ngolah konten-konten itu semua? Pertama-tama gue tuh sempat hiatus juga ya kalau misalnya gue lagi burn out gitu. Menurut gue sih nggak apa-apa ya kayak hiatus kayak gitu, tapi kita tetap update sesekali untuk tetap konsistennya itu tuh. Ingat-ingat aja sih, ingat-ingat kayak awal-awal kita ngebangun akun kita tuh kayak gimana bisa dilirik sama brand-brand kayak sekarang tuh kayak gitu sih, lebih ke ingat perjuangan di awal Ya, gitu. susahnya untuk membangun itu Iya, semua sekarang tuh jangan disia-siain iya gitu ya. betul. Gitu. Kan selama jadi konten kreator ini ada suka sama dukanya ya. Kira-kira kita boleh spill dulu nggak sih sukanya untuk menjadi konten kreator? Mungkin bisa, kalau kata orang-orang kan bisa dapat free produk atau free sample. Kira-kira hal itu tuh bener nggak sih? Itu bener banget sih. Itu bener banget. Aku uh, sering banget dapat free sample, entah itu makeup atau skincare, itu pokoknya sering banget. Terus juga jadi bisa dapat koneksi dari teman-teman konten kreator yang lain, terus jadi dapat pengalaman juga kan. Itu sukanya sih. Terus juga apa sih, sering diundang ke event-event gitu, jadi dapat golden ticket buat masuk ke event biasanya. Banget sih, berarti banyak banget di benefitnya nih untuk menjadi konten kreator buat kalian yang mau memulai itu semua. Kan sekarang tadi gue udah bilang suka dan dukanya ya. Selama menjadi konten kreator ini, apa aja tantangan yang pernah yang lu hadapin selama untuk menjadi konten kreator? Pertama itu tadi emang konsisten. Itu konsisten tuh agak susah ya. Kadang pasti kita ada aja mood gitu, apalagi cewek ya. Moodnya itu pasti ada aja. Terus dukanya itu kadang apa ya? Storage dari handphone sih biasanya. Kadang tuh kalau bikin video kan suka kepanjangan ya. Itu sih yang jadi kendala. Terus juga kadang tuh ada brand yang permintaannya banyak, tapi kayak menurut aku nih agak nggak mungkin buat dibuat, tapi ya tetap aku usahain gitu. Kadang tuh brand tuh minta misalnya produk datang hari ini juga harus di tag kontennya, kan kadang aku lagi di luar atau lagi di mana gitu kan, agak nggak mungkin ya. Paling itu sih, jadi dikejar-kejar brand gitu. Dikejar-kejar deadline dan nggak masuk akal. Nah itu betul. Sama aku juga meneca. Kan waktu itu pernah sempat ada berita-berita kalau brand itu kadang suka minta barter dengan konten. Iya. Dan juga mereka minta owning dari video itu. Iya. Itu pernah lo rasain nggak sih, Cak? Itu awal-awal pernah ngerasain sih, aku sempat waktu itu. Jadi udah gitu barter, value dari produknya itu agak kurang masuk akal aja. Value-nya nggak seberapa, tapi briefnya udah kayak dibayar sekian juta gitu. Nah, aku sih pernah ngalamin kayak gitu ya, udah minta di owning. Itu juga brandnya lumayan besar sih. Brandnya lumayan besar. Hati-hati guys. Ya, guys. Nah, itu aku pernah ngerasain sih kayak gitu. Emang beneran ada kayak gitu, Pak. Dan cara lu untuk menghadapi ya, brand-brand yang menawarkan barter itu gimana sih? Biasanya sih aku negosiasi dulu kan. Aku negosiasi biasanya gimana nih kalau misalnya aku review ini terus di segini aja, tapi briefnya nggak usah susah-susah. Biasanya kalau misalnya di brandnya udah mentok nggak mau, ya berarti kita nggak jadi kerjasama gitu sih. Kita lepas, jadi kita harus punya kontrol juga ya betul. atas apa yang kita punya. Pasti kan kita juga punya red card sama akun kita sendiri kan. Kita juga tahu seberapa worth it-nya akun kita buat nge-review produk gitu sih. Jadi kita harus punya kontrol guys, jangan terima-terima aja, apalagi brand-brand besar, jangan mau ditipu ya guys ya. Ya betul. Terus selama lu jadi konten kreator ini, ada nggak sih pencapaian terbesar yang pernah lu capai? Mungkin bisa ketemu influencer terkenal ataupun pernah bisa collab sama brand terkenal, itu pernah nggak sih? Kalau ketemu influencer terkenal sih pernah. Kalau misalnya aku lagi datang ke suatu event tuh, kayak waktu itu aku diundang sama Wardah buat datang ke Indonesia Fashion Week. Aku masuk ke dalam hall-nya gitu. Terus di situ fashion show banyak, di situ artis-artis sama model-model, ketemu banyak juga beauty influencer, terus sama teman-teman aku juga. Terus kalau buat collab dari brand terkenal ya pasti ada. Aku udah kayak yang aku bisa gitu ya. Aku udah ini boleh nggak apa-apa sebut nama brandnya? Boleh. Waktu itu aku diajak collab sama Innisfree, terus juga kemarin tuh sama Abib.
dan dikirimin produknya tuh yang value-nya sampai jutaan. Nah kemarin juga terakhir tuh aku langsung di kontak sama, kalau nggak salah brandnya itu Cosnori deh, di kontak sama dia buat dikirimin produknya, tapi sekarang belum sampai karena langsung dikiriminnya yang dari Korea. Udah collab sama brand-brand Korea tuh keren banget guys. Kan followers tuh udah mungkin lumayan ya, apalagi 3 tahun membangun itu. Ada nggak sih cara lu untuk terus berinteraksi dengan followers tuh agar mereka tuh merasa terhubung gitu dengan lo, merasa terlibat untuk mendukung lo sepenuhnya gitu? Ya, untuk itu sih aku kalau di TikTok sendiri aku suka balesin komen ya, suka nanggepin komen mereka gitu. Terus kalau di Instagram sendiri sama balesin komen juga. Kadang aku suka interaksi di story juga. Terus aku ada channel gitu kan di Instagram. Ya biasanya aku lebih sering interaksi di channel itu sih. Menurut tuh seberapa penting hubungan antara suatu content creator sama followers Indonesia? Penting banget karena di sini kan biasanya kalau audiens itu pengen tahu produk yang terbaik buat dia. Jadi aku berusaha buat ngasih rekomendasi produk terbaik yang bisa dipakai sama dia tuh supaya dia nggak jadi salah pilih atau nggak jadi nggak ngerasa rugi dengan beli produk itu. Jadi biasanya aku disuruh coba dulu kan, terus gimana kak reviewnya, bagusnya kan. Di situ kan aku juga ngejelasin kalau skin tone aku itu apa, jenis kulit aku itu apa. Nah aku biasanya ngasih rekomendasi, ini tuh bagus dipakai buat jenis kulit yang kayak gini, terus ini tuh bagus untuk dipakai skin tone yang ini gitu. Jadinya mereka jadi bisa nggak jadi kayak dekat aja gitu ngerasain. Jadi berasa punya kayak temen untuk berbagi tentang beauty. Iya betul betul. Terus tadi kan lu udah banyak nih kegiatannya ya. Gimana cara lu bagi waktu antara ngurusin konten, antara kehidupan pribadi sama kegiatan-kegiatan lu yang lain kan? Untuk itu sih biasanya ngelakuin to-do list ya. Udah gitu sekarang sebenarnya aku juga lagi banyak waktu luang karena kuliah aku juga sekarang masih hybrid nih, masih ada online ada offline. Jadinya nggak mudah sih kalau misalnya aku misalnya ke kampus hari ini aku biasanya bikin kontennya itu malam. Tapi kalau misalnya aku cuma kelas di rumah, biasanya aku siang-siang tuh bisa langsung nyuri-nyuri waktu di antara kelas buat konten gitu. Gimana kan pernah nggak sih lu ngerasa kayak burnout untuk ngurusin ini ngurusin itu, pernah nggak sih, dan gimana cara lu untuk menghadapin burnoutnya itu? Pernah banget, pernah aku pernah kayak gitu ya. Waktu itu kayak lagi sibuk-sibuknya, waktu itu awal-awal ospek awal ospek kuliah itu bener-bener kan banyak banget tugas-tugasnya. Terus juga di situ aku lagi banyak ngehandle endorse juga tuh. Nah itu agak sempet lalai sih aku, emang agak sempet lalai. Nah itu aku biasanya kayak gitu, aku langsung kayak menguatkan diri aku. Biasanya aku tuh pergi dulu keluar, jernihin pikiran aku. Iya, me time dulu. Terus baru aku ini aku harus kerjain, karena kalau nggak aku kerjain nih kerjaan bakal datang lagi, jadi akan lebih banyak lagi kerjaan. Makanya itu aku ya me time dulu sih, lebih ke me time dulu, tenangin hati sama pikiran, terus baru aku mulai lagi ngonten, jadi lebih semangat sih. Kan tadi udah dijelasin semua hal pengalamannya gitu ya saya. Kan konten kreator banyak nih, ada nggak sih konten kreator yang menjadi favorit tuh, yang membuat dia tuh menjadi role model lu untuk semangat konten setiap harinya? Sebenarnya untuk itu aku sebenarnya suka banget nonton Vogue ya, tapi kan kalau di situ kan artisnya terkenal. Tapi kalau untuk konten kreator di bidang beauty sendiri itu aku role modelnya ke temen aku namanya April. Kalau di TikTok dikenalnya tuh Yaya. Kenapa lo ngerasa kalau dia tuh bisa ngebuat semangat lo untuk terus konten? Karena emang dia juga sama sih, honest review banget orangnya. Dan waktu aku pernah main ke rumahnya, terus kita ngobrol-ngobrol dan aku ngerasa aku cocok gitu sama dia, dan emang sama setipe. Kalau misalnya ini tuh kayak gini, brand ini tuh kayak gini, emang gila kadang kalau misalnya negosiasi kayak gini, oh iya sama gitu, jadi kayak ngerasa sefrekuensi sih, pemikirannya sama. Iya, gitu. Jadi klop ya, jadi kayak bisa untuk punya teman dalam dunia konten iya, kreator. betul, Penting banget ya. Kalau misalnya nih Cak, ada temen lu ataupun gue nih pengen mulai menjadi seorang beauty content creator, kira-kira saran penting apa yang bakal lu kasih? Saran pentingnya itu mulai aja dulu dengan apa yang ada. Misalnya dengan
device yang ada, dengan produk yang ada. Terus jangan malu, jangan dengerin apa kata orang, pokoknya mulai aja. Terus konsisten juga, dan lebih arahin akun kalian tuh niche-nya ke arah mana. Misalnya kalau kalian suka F&B, ya udah nggak apa-apa ke F&B. Kalau suka fashion, nggak apa-apa ke fashion. Jadi jangan dicampur-campur, jadi biar brand juga bisa ngeliat kalau akun kita nih arahnya kemana gitu loh. Jadi pokoknya mulai aja dulu Iya. tanpa keterbatasan. Nah, betul. Mau ntar berhasil atau enggaknya itu belakangan. Jadi kita mulai aja dulu gitu. Oke, saya ini pertanyaan terakhir nih. Lu punya nggak sih mimpi terbesar di dunia dari dunia konten kreator ini yang belum tercapai? Misalnya mungkin collab dengan suatu brand yang belum kesampaian, ataupun collab dengan suatu influencer terkenal gitu, atau Ya. mungkin membangun brand sendiri. Oh iya, sebenarnya emang pengen banget sih ngebangun brand sendiri, tapi itu kan agak panjang ya. Itu masih perlu dipersiapkan lagi, perlu ngedalamin lagi ilmunya. Paling ya itu, pengen bangun brand sendiri. Brandnya kira-kira tuh di beauty atau fashion atau di apa? Aku sih maunya fokus ke lipstick ya, karena emang aku suka banget sama produk lipstick. Lipstick. Semoga kita doain semoga impian-impian yang Caca pengenin bisa tercapai suatu hari nanti. Oke, Caca, keren banget sih ini insight dan pengalamannya. Thank you banget udah hadir dan mau berbagi pengalaman sama kita. Dan ini pasti berguna banget buat teman-teman semua yang pengen untuk jadi konten kreator ataupun belum kepikiran untuk jadi konten kreator, ataupun mungkin tiba-tiba gue pengen jadi konten kreator. Ini sangat membantu banget. Thank you banget, Sas, sekali lagi udah hadir dan mau berbagi pengalaman di sini, udah mau meluangkan waktunya di sini. Semoga sukses dan impiannya selalu tercapai. Oke, teman-teman semua, itu adalah obrolan kita bersama Caca yang sangat berdaging banget ini ya, sangat menginspirasi banget buat kita semua yang muda. Pokoknya kita harus jalanin mulai aja dulu. Kalau mau apa-apa tuh mulai dulu. Jangan pikirin lain-lain, jangan jangan mikirin apa kata orang, kayak Kak Cece bilang. Pokoknya mulai aja terus untuk jadi yang terbaik yang kita mau. Pokoknya yang kita jalani hidup kita ini adalah hidup kita sendiri gitu. Oke, thank you banget semua buat udah nonton video kita sampai saat ini. See you next time.